Bapak Ibu nggak nyimak, nggak melek ini ya, rugi banget. Kenapa? Karena pembicara pada malam hari ini ya didatangkan dari mana kok? Kita impor dari Semarang, Mbak. Semarang loh, aplaus dong buat Semarang. Ya, beneran karena beliau ya leader hebat ya. Saya pernah ke Semarang ya, beliau kalau udah di depan panggung tuh wah, korealisnya keluar. Seperti itu, beneran. Iya. Nah, beliau ini akan menceritakan atau perjalanan beliau pada waktu mengejar goalsnya, pada waktu ngejar new nama. Untuk itu aplaus buat Kosugi ya. Aplaus dong buat Kosugi ya. Nah, kita pastinya belajar banyak di sini ya Pak ya. Kita simak video berikut ini. Oke, kita simak dulu ya video berikut ini. Oke, malam teman-teman semua. Masih semangat? Silakan duduk, ya sudah duduk semua. Oke, ya jadi saya akan langsung mulai aja ya. Ya tadi seperti teman-teman lihat di video klip saya, yang pertama saya karyawan. Terus saya juga pernah jadi pengusaha konvensional, oke? Dan kebetulan di posisi saya terakhir itu adalah jadi seorang CFO di perusahaan swasta nasional, oke? Next, oke? Ini saya dari awal karena tadinya itu teman-teman bisa tahu kalau saya itu sudah mulai kerja di usia 19 tahun. Mungkin sedikit kisah saya. Jadi gini teman-teman. Jadi waktu itu ya saya datang dari keluarga seorang pengusaha. Jadi papa saya itu seorang pengusaha dan kebetulan saya waktu SMP itu diajak teman saya untuk melanjutkan sekolah ke Singapura. Jadi waktu itu saya terakhir di Indonesia itu di kelas 2 SMP, masuk 1 bulan, terus saya berhenti sekolah di sini. Dan waktu itu saya masih berusia 13 tahun. Sekolah di Singapura, masuk, tinggal di asrama kurang lebih selama 4 tahun. Ya, kembali lagi, namanya pengusaha ya. Waktu itu orang tua saya juga
pernah berapa kali ganti bisnis, dan waktu setelah saya 4 tahun di Singapura, waktu itu saya itu punya rencana untuk melanjutkan kuliah Amerika. Posisi sudah diterima, cuma waktu tahun 91 saya lulus dari Singapura, saya pulang ke Semarang. Ternyata waktu saya pulang ke Semarang, selama ini papa sama mama itu menutupi keadaan sebenarnya. Ternyata waktu itu papa mengalami kebangkrutan. Terakhir waktu bangkrut itu papa itu usaha distributor pakan udang, jadi nggak bayaran teman-teman. Nah makanya itu tadi kenapa di slide awal kok saya kerja sudah sejak usia 19 tahun. Ya karena waktu itu keluarga saya itu sempat buat makan aja sulit. Kalau teman-teman tahu Indomie kuah, kita masaknya 2 bungkus, nasinya diceplukin, digodok bareng buat makan berlima. Saya mengalami. Jadi kehidupan saya waktu itu juga cukup keras. Setelah saya bekerja di perusahaan itu selama 15 tahun, merintis dari awal, waktu itu juga saya sempat nggak cocok sama salah satu eksekutif di perusahaan itu, yang akhirnya saya memutuskan untuk resign dan bisnis sendiri. Jadi waktu itu ya posisi sih lumayan. Di tahun 2008 penghasilan saya itu sudah mendekati 10 juta. Jadi waktu itu punya rumah, bisa invest ruko, meskipun dengan nyicil kita bisa liburan sehari 2 kali, setahun 2 kali ke luar negeri itu. Nah juga waktu itu yang namanya bisnis konvensional sempat saya kembangkan. Jadi waktu itu saya usahanya adalah kuliner untuk mahasiswa. Next. Nah, waktu saya bisnis ini kalau seperti tadi yang diomongkan sama Pak Indra, saya pernah ditawari dan sempat gabung di beberapa bisnis ini. Ya, langsung. Ini semua mungkin ada teman-teman yang di sini malah belum pernah dengar apa gimana. Cuma waktu itu awal-awalnya, kalau yang untuk yang 2 pertama, 3 yang pertama itu saya hanya sebagai konsumen. Oke? Nah, ya waktu itu sih tak lihat kalau tadi Pak Indra waktu ngejar ke Hawaii dan ketangkap, yang ngajari saya waktu itu dia berangkat ke Hawaii. Dia waktu itu seorang polisi gitu. Nah awalnya terus yang di produk keempat di Melilia awalnya tuh saya tuh konsumen, yaitu sejenis kayak seperti Herbalife. Nah itu awalnya saya benar-benar mulai tertarik. Karena apa? Waktu itu saya cuma iseng. Itu kan proses detox 14 hari. Setiap pagi saya tuh foto timbangan digital saya turun 1 kilo. Teman-teman pada nanya, zaman itu zaman BBM. Di bulan yang pertama sekali saya gabung, waktu itu saya bisa jual 100 paket, komisi 13 juta. Termasuk waktu itu best rookie di Indonesia pada saat itu. Nah, cuma yaitu yang tadi Pak Indra bilang, ada tutup poinnya. Di sana tim saya sih tidak sebanyak Pak Indra, tapi 1000 juga ada. Tapi mereka tidak rutin beli. Akhirnya ya berarti tutup poin teman-teman. Jadi waktu itu cuma untuk dapat komisi 3 juta itu saya harus tutup poin belanja mungkin 9 juta. Ngeri ya? Itu. Nah dari sana ketemu lagi join TF. Teman-teman ada yang pernah join? Ya, jadi waktu itu kan TF itu produknya IT berbasis video dan lain-lain. Di zaman saya jalankan itu sekitar tahun 2014, internet belum secepat sekarang. Jadi waktu itu meskipun ada produknya kita dapat satu account, cuma boleh dikata produknya itu udah ada yang pakai.
Jadi waktu itu banyak orang gabung hanya karena bisnisnya aja. Ya, karena seperti itu otomatis lambat laun akhirnya ya mati sendiri. Nah next, nah ini yang tadi juga sempat yang Pak Indra, yang Pak Indra bilang di perusahaan sebelum, yang di BV itu, yaitu menurut saya ya rintisan yang Ponzi scheme yang seperti tadi Pak Indra jelaskan di awal. Karena waktu itu udah ada produknya, bicaranya juga ya betul ciri-cirinya, uang besar di muka, bulanan kita kecil. Itu nggak sampai 1 tahun perusahaan tutup. Waktu itu saya pas main ke Malaysia, saya sempat ke kantornya lihat juga, tapi ternyata tetap tutup. Sekali lagi, kalau yang modelnya kayak ginian, seperti Pak Indra bilang, kita kehilangan teman. Saya sendiri pribadi tidak rugi karena sudah join dengan banyak orang, tapi teman-teman yang saya ajak uangnya hilang semua. Waktu itu masih belum yang seperti zaman sekarang. Waktu itu joinnya per titik cuma 2,5 juta. Cuma kita ya join ya bisa 3 titik, 7 titik dan lain-lain. Gitu. Nah yang terakhir paling ini waktu itu ya program baru. Waktu itu saya juga lihat suatu kesempatan, modelnya sama. Ini berupa, kalau teman-teman tahu kayak semacam satelit ya, TV satelit. Kita kan nggak pernah kepikir, oh ya kalau kayak gini kan harusnya kan perusahaannya kan perusahaan yang besar, yang mapan. Juga waktu itu di BKP salah satu orang kuat di Indonesia. Ternyata cuma hanya beberapa bulan aja terus sambungannya putus. Ternyata perusahaan ini tidak membayar sewa satelitnya, teman-teman. Itu. Nah, ya sejak itu jujur saya ada trauma, ada malas. Saya stop. Saya cuma ngurusi bisnis konvensional saya. Terus juga ternyata waktu di bisnis konvensional juga tantangannya cukup berat. Jadi waktu itu ya saya kan beli rukonya itu kan enggak cash. Saya DP terus nyicil, ada yang satu ruko cicilan 7,5 juta sebulan, ada yang 24,5 juta sebulan. Enggak gampang. Sampai akhirnya saya sudah enggak tahan ya, karena cicilannya segitu besar. Akhirnya saya tutup semua dari bisnis kuliner itu. Dan waktu itu kan meskipun bisnis tutup, namanya kita punya kewajiban di bank, kita tetap harus nyicil, teman-teman. Kalau enggak ya asetnya disita, dilelang. Nah waktu itu saya untuk mempertahankan itu, saya mesti jual jam Rolex. Waktu itu di awal tahun 2003 tahun 4 itu saya beli 10.000 Singapura dolar, saya jual 55 juta. Ya rugi sedikit lah. Tapi ya yang sedikit disayangkan, waktu itu aku juga jual kalung, teman-teman. Waktu itu kalung itu ya namanya senang ya. Waktu itu pas ke Hongkong, lihat di sana kok kalungnya bagus, emas. Di sini kan jarang waktu itu emas yang 24 karat. Jadi waktu itu saya belinya 24 karat. Saya waktu itu beli emas, kalung itu berat 2 on. Akhirnya harus saya relakan. 2 on. Itu ya sekarang nilainya berapa itu? Itu kurang lebih ya 200 gram. Nah itu cuma ya buat saya ya sudahlah. Sampai untungnya ruko saya itu waktu terjual, saya bisa nutup utang dan
saya masih ada sisa untuk bisa beli rumah tinggal. Itu. Next. Nah, gini teman-teman. Waktu itu kan saya sempat nganggur, cuma kan teman banyak yang bantu. Juga maksudnya bantu itu bukan bantu ngasih duit cuma-cuma enggak teman-teman. Jadi bantu untuk jadi perantara macam-macam. Nah waktu itu sih sempat hidup ya kecukupan. Uang saya terima hasil ya 30 sampai 60 juta sebulan teman-teman. Lumayan enggak? Apalagi zaman sekarang. Itu saya sudah pegang teman-teman di tahun 2015-an. Jadi saya waktu itu punya penghasilan ya 30-60 juta. Terus pas 2014 ini di perusahaan saya yang lama itu mengalami masalah. Jadi waktu itu saya ngadu mantan bos saya bilang apa ada masalah? Dia bilang iya. Makanya waktu itu terus saya bantu sejak 2014 teman-teman. Jadi waktu itu saya bantu ya jangan dilihat jabatan CFO-nya ya. Jadi waktu itu saya bantu. Jadi pertama kali masuk gaji berapa waktu itu cuma baru single digit saya iyain. Cuma ya lama-lama waktu itu juga akhirnya meningkat teman-teman. Jadi waktu itu terakhir saya terima gaji itu mungkin 25 juta sebulan. 25 juta masih belum lagi ada penghasilan teman-teman dari yang lain-lain. Waktu itu saya sempat di rekening saya itu ada uang tunai itu 1 miliar. Jadi waktu saya waktu ikut yang sebelumnya itu kan saya waktu itu sempat ikut kayak training kayak gini. Waktu itu kan bicaranya tulis mimpinya. Waktu itu saya sendiri sudah nulis mimpinya. Waktu itu pengen punya mobil Alphard, juga pengen punya panti asuhan anak, pengen punya rumah sendiri. Ternyata Tuhan kasih teman-teman 1 miliar ada. Waktu itu saya ngobrol sama istri di Mall Paragon naik eskalator. Aku bilang, Van, aku impiannya waktu itu punya Alphard. Ini uang ini sudah ada. Cuma aku sudah tidak pengen lagi ya. Aku udah beli teman-teman. Cuma happy karena sudah bisa meraih impian saya itu yang saya sudah tulis beberapa tahun sebelumnya. Ya. Ya itu penting teman-teman. Untuk punya sebuah impian itu penting banget. Ya. Nah, saya jadi CFO ini sampai 2018. Ya, mungkin kalau teman-teman tadi tahu saya punya penghasilan tetap sebagai CFO, terus masih punya penghasilan yang lain-lain. Ya, waktu itu sebulan 100 juta sih ada, saya terima. Saya terima dan saya punya aset yang namanya orang keuangan, teman-teman. Otak nggak bisa diem, mesti pengen muterin duit. Waktu itu saya sempat juga kena tipu. Jadi ya karena saya bidangnya keuangan, saya banyak punya teman di perbankan. Jadi waktu itu ada satu penawaran menarik. Jadi buat orang yang mau open kredit itu nggak bisa bank yang baru langsung take over. Jadi dia butuh bridging. Nah waktu itu saya sempat bridging gitu teman-teman. Tapi dari bisnis itu saya rugi 500 juta. Next. Nah, ini flashback sedikit. Jadi waktu tanggal 2 Desember 2016 saya diajak oleh anak saya, Edward, ke suatu kafe di Erlangga. Ternyata ketemunya Pak Indra. 2016. Nah, waktu itu di demo dijelasin
puterin video, saya sendiri juga nggak ingat pasti, cuma yang waktu itu ingat, oh mesin ini baik buat kesehatan. Kalau salah eponya kayaknya waktu itu lupa. Next. Nah, mungkin ini yang Pak Indra pernah cerita. Ya, saya untuk beli mesin ini sudah ada kesulitan. Malam di presentasi, di pas mau tidur cuma rundingan sama istri, Fen, mesin ini beli enggak, Fen? Ya, istri tidak bisa ngasih keputusan. Aku bilang ya wis tak beli weh. Besok paginya langsung saya transfer. Saya langsung ngebel Pak Indra. Pak, saya tak transfer. Dan saya lakukan. Makanya kalau teman-teman bisa dilihat di kartu garansi saya tanggal jualnya adalah 4 Agustus. Tanggal 3 saya bayar, 2 di presentasi. Itu. Ya. Ini ya mungkin kisah saya ini rada beda sama kebanyakan teman-teman. Mungkin teman-teman di sini awalnya beli lisensi itu karena ingin perubahan hidup dengan berhutang dan lain-lain. Waktu itu saya enggak. Saya duit ada, nyaman, kecukupan. Next. Nah, ini teman-teman, ini cerita tahun 2014, 15. Ya, saya waktu itu juga karena itu saya juga ikut banyak kegiatan pelayanan gereja. Jadi waktu itu saya sempat ke India, ke Jayapura. Saya Januari 2015 itu liburan ke Israel. Terus tahun 2017 itu saya ke Jepang. Saya juga waktu itu senang ke Bali karena saya kan mama ada darah Balinya, jadi saya hampir tiap tahun itu pasti ke Bali. Buat saya, kalau liburan itu bukan masalah, oh ke tempat mana baik, enggak. Saya sama istri sama anak itu istilah itu cuma pindah makan, pindah tidur. Jadi nek saya suruh diajak pergi lihat pemandangan gitu-gitu, enggak. Jadi kita coba, oh tempat ini ada tempat makanan enak apa, Google, datang parani. Biasa kan nek liburan teman-teman keluar negeri pasti pulangnya malam, bangunnya pagi. Enggak. Nek saya keluar hotel baru jam 10, jam 11 siang. Cuma cari makan, pindah cari kafe gitu, pindah lagi. Udah, sama shopping. Juga nek pas ada waktu, saya kan tadinya kan sekolah di Singapura, jadi banyak teman-teman yang juga dari Malaysia. Saya jalan ke Malaysia, ketemu teman-teman, makan, minum, ya buat saya happy. Next. Nah ini keren ini. Saya dibanding istri saya doyan shopping. Oke? Nek saya shopping gila teman-teman. Saya dalam seminggu itu yang di atas itu dalam seminggu saya beli 3 properti, 1 kios, 1 apartemen di Semarang, 1 apartemen Meikarta di Cikarang. Dalam seminggu, jadi dalam 1 pameran di Paragon, saya masuk ke kantornya apartemen miskin, saya mutusin beli, keluar pameran, ada nawarin kios buat usaha di apartemen juga di Semarang, saya beli lagi. Waktu itu saya rencananya belinya sebagian cash, teman-teman. Nah ini menarik nih. Juga waktu itu ya saya hobi jam, lihat di rekening ada duit nggak bisa anteng, teman-teman. Jadi waktu itu di tahun berapa ya? 2015
15 ya? Apa 14? 14 atau 15? Saya sama keluarga fair. Kalau saya beli jam Rolex, istri sama anak juga harus pakai yang sama. Itu ya. Jadi yang dua itu jamnya saya sama anak saya, cuma beda warna. Yang bawah itu jam istri. Nah itu saya juga betulin cincin. Nah itu yang di sebelah ini ya teman-teman tahu lah ya. Ini kan magnet kulkas, yaitu itu negara-negara yang saya sudah pernah pergi. Banyak China sudah berapa kali. Ya kalau saya sih memang senang pergi. Dulu waktu di perusahaan juga saya dikirim sama perusahaan itu cuma untuk milih mesin itu sampai ke Eropa. Itu teman-teman. Next, mobil. Saya waktu itu juga selisih setahun saya beli 2 unit karena waktu itu saya anak itu kuliah kedokteran di UPH. Ya tadinya saya bawain mobil CR-V yang sudah cukup usia waktu itu dan saya saya itu sempat usaha rental mobil juga. Rental mobil buat disewa kantoran waktu sudah diputus ya akhirnya saya ada pakai terus akhirnya saya jual dan saya tukarin mobil itu. Jadi ini yang saya beli tunai itu ya jam cincin, lainnya waktu itu saya cicil. Ya kenapa cicil teman-teman? Bunganya murah. Sini kan hitungannya kan duit ya. Hitungannya duit bisa diputerin lagi kenapa enggak? Ya contoh yang waktu saya biayai transfer kredit, saya dibagi keuntungan 3%, 6% seminggu, 2 minggu. Nilainya besar banget loh. Dan saya waktu itu pinjami sudah ratusan juta loh. Penghasilannya berapa teman-teman? Daripada saya beli ini semua cash, mending ini tak kredit bunganya murah, duitnya tak investasiin. Mungkin teman-teman yang pebisnis apa pedagang, ya kalau nggak tahu permainan uang sebetulnya bisa teman-teman, cuma ya nggak aman. Dan akhirnya yang duit saya pinjamkan saya investasikan untuk take over kredit, ternyata itu juga penipuan. Duit saya hilang, nggak balik. Orangnya kerja di bank, pasang badan, masuk penjara. Nggak ada gunanya. Waktu itu saya juga ada gugat, nggak mau perkarakan, karena buat saya yang penting kan uangnya balik. Kalau duitnya nggak bisa balik ya mau apa? Gitu. Next. Ya, itu waktu tahun Juni 2017 pas saya liburan ke Jepang. Waktu itu saya lihat di map, pas saya ke Tsukiji Market, saya lihat kok cuma sekitar 4 kilo atau 5 kilo kantornya Energy. Ya, saya mutusin untuk mampir jalan. Saya malah ketemu sama ini ya, eksekutif director. Saya sempat ngobrol, teman-teman, ini saya masih 2A. Masih 2A. Jadi mungkin tadi saya barusan ngobrol sama Pak Indra. Aku bilang, bro, kayaknya aku tuh dulu tuh wes jalan itu nggak sesuai aturan, sekarang PDW. Pak Indra waktu itu juga kaget loh, kasih tau, Bu, aku ke kantor Tokyo Jepang. Nggak ada acara apa-apa, cuma datang sendiri. Padahal waktu itu kalau nggak salah selisih berapa bulan Pak Edi ngadain acara, malah ke pabriknya. Waktu itu saya juga nggak tahu kalau pabriknya di Osaka. Kalau tahu pabriknya di Osaka bisa sempat mampir. Ya tapi namanya jalan-jalan ya segini nih. Itu. Next. Nah, ini juga pertama kalinya saya ke Singapura, nggak shopping. Jadi waktu itu ya saya
di info kalau ada energy convention di Singapura. Saya pikir ya dekat. Saya juga sangat familiar sama Singapura. Aku bilang sama istri, yuk berangkat. Oh, saya juga punya member hotel Accor. Jadi waktu itu saya sudah beli membernya, nginep 2 malam gratis di Singapura. Ya kan saya nggak tahu ya acaranya seperti apa. Saya nyantai sendiri pakai sepatu olahraga. Nih teman-teman perhatiin itu sepatunya selain itu 2 warna itu. Satu abu-abu, satu hitam. Nih saya nggak usah. Ini aja ya. Nih tak buka, tos kakiku selain teman-teman. Satu hitam, satu abu-abu. Ya gini ya, saya suka NTW. Mungkin teman-teman, nih tadi saya dengar ceritanya Theo, ceritanya Van, kok kesannya mereka digembleng. Aku nggak pernah diapa-apain, cuekin. Serius. Jadi aku nggak pernah. Bro, gimana bro, itu nggak pernah nyantai sendiri. Makanya ya cuma ya waktu itu merasa belum ada urgensi, ya suka-suka teman-teman. Jadi waktu itu ini ada TV di Semarang, ini lagi seneng ya hadir, tidak seneng nggak hadir, datang ya saya naik sendiri, celana pendekan, kausan, duduk depan gini tapi tidak merhatiin, mainan HP sendiri gitu. Mungkin nih aku jadi anak paling wis tobat. Bingung mau ngomong ini piye. Next. Nah, ini di pertengahan 2019 teman-teman. Yang terakhir posisi saya di CFO-nya itu 2017 akhir dinyatakan pilot. Wah, itu saya mulai kelabakan. Waktu itu sih saya sudah 4A. Jadi saya betul. Begitu saya waktu itu posisi sudah tidak ngantor lagi. Jadi perusahaan itu pilot di Desember 2017. Cuma bos saya itu ngasih tahu sayanya itu di akhir Februari 2018. Ya memang perusahaan lagi sulit, jadi gaji sudah telat. Sampai pertama 1 bulan, sampai terakhir itu 2 bulan. Jadi saya waktu pilot itu terakhir terima gaji itu Desember 2017. Januari, Februari 2018 saya tidak dibayar sampai saat ini. Waktu itu saya jalankan Najib, tapi tidak dengan sistem. Karena sudah 4A, saya begitu saya Februari berhenti, waktu itu Maret saya berhasil direct 3 mesin. Waktu itu kan adanya SB ya. 3 mesin SB di 4 poin ya lumayan, 30 sekian juta. Tapi tidak cukup teman-teman, mepet. Saya kebutuhan keluarganya itu minim itu 25 juta. Lah, karena tadi planningnya tadi yang saya invest apartemen dan lain-lain itu akhirnya berhubung saya pilot, perusahaannya pilot, akhirnya saya reschedule yang tadinya rencana mau beli tunai dan lain-lain, saya tidak bisa lakukan. Dan waktu itu malah saya sama istri ada invest itu tidak dibayar 1 miliar teman-teman, hilang sampai bingung. Ini apartemen 3 waktu itu belum pada serah terima semua, terus juga kebutuhan bulanan juga besar. Jadi total waktu itu saya untuk mempertahankan ini semua sebulan saya butuh 50 juta.
biaya hidup 25 plus cicilan ini sama termasuk cicilan mobil. Tadi kan kepintaran ya teman-teman, ada duit udah dilunasi, cicil putar ke orang, duitnya malah diambil, hilang. Akhirnya apa? Nanggung utang, nanggung utang. Mau untung malah buntung. Apa yang saya lakukan teman-teman? 2 jam saya jual. Waktu itu saya punya perhiasan kayak cincin segala macam, bikin custom yang pokoknya murni dari emas tok saya jual. Yang tidak terjual ya cincin hijau ini. Karena apa? Kalau dijual harus ketemu sama yang peminat. Kalau tidak harganya murah banget. Jadi ini yang masih bisa selamat sama ini cincin berlian beli di Frankenco, boleh balikin dipotong 20% dari waktu harga beli. Nah sekarang harganya naik kenceng. Kalau kita jual ke sana, dihitungnya harga lama masih potong 20%, sudah tidak sanggup beli lagi. Ya bukan gimana. Kalau saya itu suka beli barang itu ya memang yang baik, yang berkualitas. Ya kalau berlian ada sertifikat itu. Ya bukannya gimana ya. Ya saya tuh memang suka barang bagus. Jadi saya kalau mau beli ya pas saya punya duit. Tapi ini tidak punya duit ya tidak beli sekalian. Gitu. Ini pertengahan 2019 saya ke Jogja. Jadi waktu itu sebetulnya saya punya misi waktu itu ketemu sama Pak Indra. Ya 2018, 19 itu kan ya sempat kacau. Saya tidak sampai susah makan teman-teman. Cuma kalau saya kurang duit buat cicilan, buat biaya hidup, saya ngambil dana tunai dari platform kartu kredit saya. Karena dulu historis belanja saya bagus dan lain-lain, jadi saya punya banyak kartu kredit dan limitnya itu ratusan juta semua. Saya ambil. Kalau pas saya butuh, saya ambil, saya cicil 6 bulan, 12 bulan, dan usaha dari nutup yang lain-lain. Itu saya pernah lakukan. Jadi ya beda sedikit sama gestur. Beda sedikit sama gestur. Gitu. Ya. Nah waktu itu saya sempat gabung juga di jadi agen asuransi. Jadi waktu itu saya tuh nemuin Pak Indra itu mau nawarin dia untuk beli. Nawari untuk punya dana cadangan backup plan. Ternyata saya di prospek balik teman-teman. Saya dijelasin tentang 6A23, tentang pensiun yang $5.000. Waktu itu saya ketemu Pak Indra, mungkin jumlah mesin masih sekitar 25-30 mesin teman-teman. Masih kurang 70-an sekian mesin. Ya, cuma dari pertemuan ini cukup bikin saya mulai ya. Jadi teman-teman bisa lihat perjalanan saya di NAJ itu awalnya itu tidak full 100%, masih keraguan-raguan ya karena trauma sama perusahaan-perusahaan sebelumnya itu teman-teman. Jadi waktu itu saya belani ke kantor NAJ di Tokyo, hadir di convention di Singapura untuk memastikan jangan sampai saya ini merintis usaha yang tidak jelas. Karena mungkin seperti teman-teman posisi saat ini, waktu ditawari bisnis ini, ya kantornya 38 di 23 negara. Kan katanya perusahaan berdiri sejak 1974. Kan katanya semua. Nah, untuk benar-benar kita mau nginjek kaki, kalau tadi istilahnya Van berdebut, ya kita harus benar-benar selektif.
Karena seperti yang perusahaan yang saya jadi CFO itu perusahaan 35 tahun, teman-teman. Akhirnya payah karena salah invest. Nggak gampang loh. Itu aja bicaranya baru nasional. Nah makanya waktu itu saya ngobrol sama tadi itu eksekutif direkturnya kurang lebih 1 jam. Baru dari sana saya lihat, oh misi perusahaannya, visinya ternyata ya memang luar biasa dan memang global. Jadi bedanya itu kalau di kantor Tokyo papan fotonya itu leader-leader dunia. Nah kita di Indonesia kan leader-leader Indonesia. Itu yang membedakan. Nah, dan saya pas di konvensi Singapura ketemu sama orangnya satu-satu. Ada yang direkturnya Energi Amerika Pacifico itu saya juga ketemu. Cynthia Brigadi saya ketemu. Kemudian ada yang dari Rumania, dari Malaysia itu saya ketemu, saya ajak ngobrol. Nah, cuma ya saya pergi itu kan tahun 2017, posisinya belum kepepet, teman-teman. Sudah tahu, tapi untuk melangkah masih nyantai. Gitu. Turning point-nya ini. Nah, sejak ketemu ini, ya saya masih jalan, tapi belum menjalankan dengan sistem. Ya, cuma saya harus jalan, teman-teman, karena saya punya kebutuhan keluarga yang harus saya tutup. Saya harus punya cicilan yang saya bayar. Meskipun saya sudah jual-jual tadi, masih belum tutup, teman-teman. Gitu. Karena ya kebutuhan keluarga, saya punya 2 anak. Yang satu kuliah kedokteran di UPH lagi. Biaya semesternya 1 semester 40 juta. Kosnya 3 juta, belum uang jajan. Ada mobil di sana, uang jajannya 6,5 juta sebulan. Gitu. Jadi kalau teman-teman tidak percaya kebutuhan saya di atas 25 juta, saya bisa membreakdown biayanya semua. Nah, ini awalnya saya jalan sendiri. Ya, kita bicara awal banyak sih tentang manfaat kesehatan dengan beberapa yang soal bisnis. Tapi ya misi ini juga mulia, teman-teman. Jadi semua yang akhirnya beli mesin sama saya, mereka bebas obat. Yang ada bekas penderita kanker, ada yang batu empedu, ada yang stroke, bebas obat semua, teman-teman. Luar biasa ya. Next. Nah ini sama. Ya, jadi banyak masih belum menjalankan dari sisi bisnisnya secara real, tapi ya lumayan biaya bulanan. Waktu itu kadang tutup, kadang enggak. Nek mama kurang mau juga sedikit. Juga akhirnya waktu itu yang apartemen di Makassar juga akhirnya saya lepas karena enggak jadi-jadi dan saya memang tujuannya invest. Itu ya, itu yang apartemen Makassar saya mungkin hilang 150 juta. Itu tuh. Next. Nah, ini menariknya di bisnis kita itu apa? Pertemanan. Awal kita pasti menawari sama orang yang kita kenal, yaitu teman-temannya kita. Betul? Oke. Terus teman-temannya kita sharing ke temannya lagi, yang sebetulnya orang yang belum tentu kita kenal, dan akhirnya kenal dan jadi teman. Nah, aslinya itu di bisnis itu tuh ini. Kita bisa kumpul-kumpul. Jadi nih saya free, saya nelpon teman, itu pasti ada yang datang nemeni. Ada yang pas saya cuci mobil, kan ada kafenya. Saya telepon salah satu tim saya mesti datang ngobrol nemeni. Itu enak, teman-teman. Jadi nggak nunggu sendirian. Ya. Next. Nah, ini pedoman saya, teman-teman. Jadi kita buat yang sudah punya tim, kita ini kan
otomatis kan jadi seorang pemimpin, jadi leader. Tapi untuk kita menjadi leader yang hebat itu bukan karena kekuatan kita, tapi justru karena kita bisa empower itu ngasih apa ya? Jadi sama memberdayakan tim itu yang jadi benar-benar leader yang hebat seperti itu. Ya, kalau di sini ya teman-teman nggak usah tanya siapa lagi kalau bukan Pak Indra Friadi. Oke. Loh, teman-teman, yang jalani bisnis energi itu banyak. Tapi apakah mereka aktif, punya support system yang aktif, atau mengadakan trainingnya seperti sekarang, mengadakan pertemuannya seperti sekarang? Tidak semua. Saya punya beberapa teman yang sama-sama jalanin energi tapi di tim lain. Teman-teman boleh percaya ada apa enggak? Itu ada satu grup besar. Mereka itu terakhir closing mesin itu di bulan November tahun lalu. Ada loh. Sampai sekarang ini belum ada closingan. Nah, padahal teman-teman, apalagi yang sudah peringkat 2A ya, ada di grup leaders 2A, rame closingan ya. Lah itu yang membedakan teman-teman. Tujuannya sistem ini dibuat apa? Sebetulnya untuk mempermudah kita. Kayak seperti Theo, Van, tim-timnya sudah banyak, tidak mungkin mereka bisa handle sendiri. Caranya gimana? Ya dimasukkan ke sistem. Biar timnya bisa cepat mandiri dan terduplikasi. Nah itu fungsinya sistem, teman-teman. Ya. Jadi sebetulnya kita semua yang berada di The 501 Team ini, terutama yang dalam di bawah organisasinya Pak Indra itu kita sangat beruntung punya seorang mentor yang boleh dikata itu tidak ada capeknya, ya, tidak ada capeknya itu bukan yang kita diteleponi satu-satu enggak, tapi mengadakan acara-acara seperti ini, teman-teman. Dan memang sih sampai sekarang Pak Indra tetap masih jarang kontak saya yang kontak dia. Ya, next. Nah, hasil ini saya punya beberapa ide, teman-teman. Jadi hampir seluruh keluarga saya akhirnya saya belikan ID. Memang ada beberapa yang belum jalan. Cuma menariknya apa? Saya ini kan baru new nama bulan kemarin. Ternyata saya hitung dari website total komisi saya itu 1,1, teman-teman. Ini masih belum termasuk bonus title dan lain-lain. Jadi kalau dibilang 100% 1,2 itu benar apa adanya. Oke? Saya cuma mau bilang gini, buat teman-teman di sini, mungkin kebanyakan dari teman-teman kebutuhan soal financial tiap bulannya tidak sebesar saya. Oke? Dan mungkin teman-teman di sini banyak yang tidak punya latar belakang soal financial atau belum pernah bergabung di perusahaan besar, teman-teman. Saya ini kan tadi sudah di perusahaan besar dan saya di linknya juga perusahaan besar. Jadi saya tahu perusahaan mana yang sehat, perusahaan mana yang tidak sehat. Jadi, nah ini buat cowok-cowok di sini kan pasti sekejap lihat cewek lewat bisa tahu ini ayu, mana yang kurang dan lain-lain. Dan saya lihat laporan keuangan perusahaan bisa seperti itu. Saya tahu
trik-triknya di semua perusahaan. Yang laporan keuangannya di istilah kerennya difabrikasi. Laba, nggak laba itu dilarikan kemana saya tahu semua. Nah, saya cuma lihat perusahaan sebesar Enagim di seluruh dunia, apalagi dia dealingnya itu sama banyak distributor dari Amerika dan mana-mana, nggak mungkin main-main. Itu. Dan saya aja yang kebutuhannya 50 juta sebulan, saya berani kok dan ketutup dari bisnis Enagim. Ya, apalagi teman-teman. Kalau teman-teman yang penghasilannya kebutuhannya belum banyak, dari penghasilan ini malah bisa nabung. Saya jujur belum bisa nabung karena pengeluarannya masih tetap banyak dan saya mesti harus beresin. Tapi lumayan, sudah ada kelabaran, sudah tidak pernah nambah pinjaman dari dana tunai kartu kredit apa dan lain-lain sudah ada, dan beberapa cicilan juga sudah habis. Itu teman-teman. Next. Nah, impian saya teman-teman. Ya, kita itu kan pasti punya impian ya. Cuma dengan berjalannya usia, mungkin impian kita sudah beda. Tidak ada lagi mobil Alphard, tidak ada. Oke? Nah, saya ini tidak muda teman-teman. Hampir 50, sudah 45, sudah lebih. Nah, ya yang utama buat saya ya otomatis keluarga saya, teman-teman. Ya saya tetap yang pasti biar anak saya yang lagi kuliah kedokteran, sekarang lagi koas, bisa lulus, bisa magang, terus bisa melanjutkan spesialis. Itu. Terus anak kedua saya ini teman-teman, itu adalah anak yang punya kebutuhan khusus. Itu. Sekarang usianya juga sudah 21 tahun dan sampai saat ini masih belum bisa mandiri, teman-teman. Jadi tidak tinggal sama saya juga, gitu. Untuk dididik biar bisa mandiri, gitu. Terus yang di gambar berikutnya itu ada papa mertua saya, itu ada mama saya, itu keluarga saya. Ya, jadi saya ini kan anak yang tertua, cowok lagi. Jadi saya ini boleh dikata itu di keluarga itu buat panutan sama adik-adik, teman-teman. Gitu. Nah, saya ini saya sih sudah sempat ngajak orang tua untuk liburan, tapi masih di Asia sini, teman-teman. Gitu. Nah, saya sih punya keinginan untuk bisa ngajak mereka untuk lihat dunia lain, gitu, teman-teman. Ya, sekarang usianya mereka juga sudah 70-an lebih semua. Sehat, puji Tuhan sehat, semuanya sehat. Ya, cuma ya saya lagi cari kesempatan untuk bisa ngajak mereka main. Gitu. Loh, di sini yang paling tahu saya itu mama saya, teman-teman. Nek, saya kesulitan duit, malah waktu itu sempat berapa bulan saya dikasih duit loh, teman-teman. Tidak banyak, tapi ya bisa nolong, gitu. Nah, tapi kalau begitu saya ada duit, ya mama tuh yang paling happy, dia paling senang. Ya karena selama ini yang selalu ngajak papa mama keluar negeri itu ya saya, teman-teman. Gitu. Jadi mama itu selalu doakan saya itu bayar. Gitu.
duit, saya pasti ngajari mereka makan, ngajari apa, itu mereka tahu, teman-teman. Gitu. Jadi yang di antara papa sama mama yang paling tahu saya secara itu ya mama, teman-teman. Ya, contoh yang paling gampang gini, kita nih setiap Sinja kan Paija. Sinja tahun 2020 tahun baru Imlek itu saya tidak bisa ngasih papa sama mama saya angpau. Tahun ini awal tahun kemarin saya bisa ngasih lagi. Itu aja habis saya kasih, bukan masalah nominalnya ya. Mama itu WA saya, kok mama senang kamu sudah punya duit lagi. Itu teman-teman. Dan saya sendiri pengen suatu saat itu bisa ngasih angpau itu sampai puluhan juta. Itu saya masih pengen, teman-teman. Jadi hal-hal simpel gitu bukan masalah papa mama butuh uang kita, uang saya ada, teman-teman. Cuma ya mereka itu tetap happy, mereka itu tetap menghargai itu loh, teman-teman. Itu. Dan saya juga tahu selama saya dididik sampai besar sekarang ini, ya saya bisa sampai seperti ini, tangguh dan lain-lain. Itu ya karena mereka berdua. Nenda ya mungkin ya teman-teman harus cerita saya sempat bangkrut berapa kali, jual macam-macam berapa kali. Tapi kan saya tidak nyerah. Itu kan saya juga belajar dari papa saya. Papa saya usaha juga bangkrut berapa kali. Itu. Nah, ya ini yang saya, teman-teman. Terutama terhadap keluarga ini saya juga papa mama sama termasuk mertua, teman-teman. Itu. Ya jadi buat teman-teman yang di sini yang masih punya orang tua, apalagi kalau yang cowok sebagai kepala keluarga, ya mesti berjuang, teman-teman. Tidak ada kata enggak. Next, saya ditanya hari ini berapa orang yang sudah nolak saya, tidak ingat. Siapa yang nolak saya aja tidak ingat, teman-teman. Tidak penting semua. Tidak penting semua. Buat saya yang penting sehari bisa 5 prospek, 5 meeting. Siapa yang di prospeknya tidak penting. Latar belakangnya mereka semua tidak penting, teman-teman. Itu. Karena apa? Ya ini bahan bakar saya. Ini bahan bakar saya. Saya ditolak, tidak ambil pusing. Kalau saya justru tidak bisa presentasi, badan lemes. Begitu bisa share sedikit aja sudah seger. Next. Ini kita itu juga pasti dilahirkan di sini juga punya suatu maksud dan tujuan, teman-teman. Kita juga ada hidup di dunia ini sendirian. Banyak teman-teman di sana yang membutuhkan kita. Jadi waktu itu ya karena sempat saya punya uang yang pasif masuk terus, ya saya aktif ke pelayanan. Gunung Kelur meletus, saya berangkat. Saya tak dapur umum, ngadain pasar murah, mandiin orang gila di Liponsus, Surabaya, teman-teman. Jadi itu sudah mirip kayak sel, udah ada itunya semua. Mereka begitu ada mandi langsung lepas baju di tempat semua rame-rame. Zaman dulu belum ada COVID, saya sudah maskeran, teman-teman. Baunya nggak tahan, jujur. Dan juga mereka banyak punya sakit kulit, korengan apa dan lain-lain.
Jadi buat mereka aja yang luka ya, teman-teman tahu loh kalau dikasih air keras tuh sakit loh, tapi mereka minta karena nggak betah. Ini juga istri saya ini yang duduk itu melayani orang sakit jiwa teman-teman. Lah juga ini anak-anak. Nah jadi gini, ya kita ini kalau prinsip saya harus bisa jadi saluran berkat buat sesama. Tidak peduli agama dan kepercayaannya ya. Yang penting kita jadi saluran berkat. Karena di luar sana banyak banget orang yang sebetulnya membutuhkan uluran tangan, bisa tenaga, bisa financial. Untuk saya saat ini, untuk soal waktu masih nggak punya waktu karena masih ngejar untuk kebutuhan dan lain-lain. Tapi paling enggak apa? Kita bisa support. Contoh, sekarang itu aplikasi untuk donasi juga banyak. Saya tuh sering itu kalau malam nggak bisa tidur, ya itu buka aplikasi Kita Bisa, kita lihat random donasi teman-teman. Juga waktu kemarin Februari Semarang banjir, ada teman yang ngadain sumbangan ya kita sumbang gitu. Jadi ya teman-teman, kita hidup, diberi hidup oleh Tuhan itu pasti punya maksud dan tujuan yang mulia. Biar kita dijadikan saluran berkat teman-teman gitu. Ya, mungkin dari saya cukup. Ya, semoga bisa menginspirasi teman-teman.